adalah pusat dari setiap getaran cinta dan niat. Dan ketika seorang hamba telah menghidupkan syahadat dalam batin, maka hidupnya akan dibimbing langsung oleh nur ilahi dan sir kenabian. Di bab berikutnya, kita akan mendalami bagaimana syahadat tidak hanya menyucikan hati, tetapi juga menghidupkan ruh dan menuntunnya kembali kepada asal muasalnya di alam malakut. Syahadat yang menghidupkan ruh dan membuka tabir malakut. Kalimat syahadat bila benar-benar ditanamkan dalam kalbu, tidak hanya menyucikan diri dari noda dunia, tapi juga menghidupkan ruh yang selama ini tertidur. Ia membangunkan kesadaran ruhani dari tidur panjang keterikatan jasad dan ilusi dunia. Sebab manusia bukan sekadar tubuh yang bergerak di dunia materi, tapi ruh yang pernah bersaksi kepada Tuhan di alam azali. Alastu birabbikum. Maka ketika kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk dan menyala di dada, ruh seperti tersentak, seakan diingatkan kembali pada sumpah suci yang pernah diikrarkannya di hadapan Tuhan sebelum dilahirkan. Di jalan makrifat, syahadat tidak lagi dianggap sebagai ritual awal masuk Islam, melainkan panggilan untuk pulang. Ia adalah suara ilahi yang mengetuk pintu kalbu, mengajak ruh kembali kepada fitrahnya, kepada asalnya yang bersih dan bercahaya. Dalam banyak riwayat para wali, seringkali setelah penghayatan yang mendalam terhadap syahadat, mereka mengalami sejenis ketercabutan dari dunia, sejenak merasakan bagaimana rasanya kembali menjadi ruh murni. Bukan berarti mati secara fisik, tapi ruh mereka seperti tersingkap dari hijab dunia dan menyaksikan kembali rumah asalnya. Alam malakut, tempat ruh-ruh bercahaya, berkumpul dalam zikir tanpa henti. Saat ruh telah tersambung dengan hakikat syahadat, zikir bukan lagi kegiatan lisan atau kebiasaan harian. Ia menjadi denyut ruh itu sendiri. Nafas seorang salik berubah menjadi zikir hidup, masuk dengan la ilaha, keluar dengan illallah. Bahkan tidur pun bukan lagi kelalaian, tetapi keheningan ruh yang tetap dalam pelukan cahaya. Ruh yang telah bangkit melalui syahadat akan melihat dunia ini bukan sebagai realitas utama, tapi sebagai bayang-bayang dari yang maha nyata. Segala hal duniawi mulai kehilangan cengkeramannya. Harta, pujian, ambisi, semua menjadi seperti debu di pinggir samudera tauhid. Maka dari sinilah seorang salik mulai menyaksikan alam lain yang tak kasat mata. Alam malakut bukan imajinasi, tapi realitas yang lebih tinggi. Ia adalah dimensi tempat ruh mengenali dirinya, mengenali Tuhan, mengenali cahaya-cahaya kebenaran. Dalam kondisi zikir yang mendalam, ruh yang telah diterangi oleh syahadat akan merasakan isyarat-isyarat halus dari malakut, baik dalam mimpi, dalam rasa hati, atau dalam firasat yang jernih. Para wali menyebutnya sebagai basirah, mata batin yang hanya terbuka jika kalbu telah bersih dan ruh telah kembali ke frekuensi awal penciptaannya. Syahadat yang sejati adalah pembuka jalan. Ia tidak hanya membawa seseorang menuju surga kelak, tapi membukakan surga batin yang bisa dirasakan sejak di dunia. Surga ini adalah ketika ruh merasa damai karena telah mengenal Tuhan dan tidak lagi merasa asing di dunia ini. Ia mulai menemukan makna dalam diam, dalam kesendirian, bahkan dalam cobaan. Karena ruh telah tahu bahwa semua hanyalah cara untuk kembali. Syahadat telah menjadi cahaya penunjuk arah, bukan hanya dalam pikiran, tapi dalam rasa terdalam yang tak bisa dijelaskan oleh kata. Dan bila syahadat telah hidup di dalam ruh, maka ia akan membentuk lisan, perbuatan, dan sikap. Seorang yang ruhnya menyatu dengan kalimat syahadat akan terlihat tenang, jernih, tidak mudah terpancing dunia, dan memancarkan kesejukan. Bukan karena ia ahli retorika, tapi karena ruhnya telah hidup dalam tauhid. Wajahnya menjadi cermin, suaranya menjadi pengingat, langkahnya menjadi jalan yang menghadirkan cahaya bagi sesama. Ia telah menjadi insan yang menyatu dengan makna La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah maqam ruhani yang menjadi tujuan para salik. Hidup sebagai bayang-bayang dari nur tauhid dan nur Muhammad. Di bab berikutnya, kita akan menyelami bagaimana kalimat syahadat menjadi cahaya dalam kematian. Bukan sekadar ucapan terakhir, tetapi pelita ruh untuk melewati gelapnya alam barzakh. Karena ruh yang telah hidup dengan syahadat akan mengenal jalan pulang ketika jasad telah tiada.
Syahadat sebagai cahaya saat ruh meninggalkan jasad. Ketika ruh telah hidup dalam syahadat selama hayat di dunia, maka kematian tidak lagi menjadi perpisahan yang menakutkan. Ia justru menjadi pertemuan yang dirindukan. Kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang dahulu menyinari hati dan perbuatan, kini menjelma menjadi cahaya penuntun saat ruh memasuki lorong keabadian. Di detik-detik terputusnya nafas terakhir, bukan amal besar yang diingat, bukan harta atau nama, tapi suara batin yang memanggil, tiada Tuhan selain Allah. Kalimat inilah yang akan menuntun ruh menyeberangi kegelapan antara dunia dan akhirat. Para wali menyebut saat kematian sebagai Yaumul Ijtima', hari pertemuan. Bagi ruh yang telah menghidupkan syahadat di dunia, saat itu adalah detik manis penuh rindu. Ruh tidak gelisah, tidak takut, bahkan mungkin tersenyum. Karena ia tahu yang akan dijumpainya bukan makhluk asing, tetapi kekasih yang selama ini telah mengisi hati dan waktunya. Dalam makam ini, kematian bukan kehancuran, melainkan kelahiran ulang ke dalam dimensi yang lebih terang, lebih murni, dan lebih dekat kepada asal. Dan syahadat yang dulunya diucapkan dengan lisan, kini menggema sebagai cahaya yang menyelimuti seluruh perjalanan ruh. Bayangkan seorang yang telah mematri kalimat syahadat dalam hidupnya, bukan hanya dalam ucapan, tetapi dalam amal, dalam cinta, dalam diam. Ruhnya telah dilatih untuk senantiasa kembali kepada Allah dalam segala keadaan. Maka saat sakaratul maut datang, ruh tidak memberontak. Ia mengenali aroma akhirat, ia mengenali panggilan Tuhan. Kalimat syahadat yang telah menyatu dengan nafasnya menjadi pelita yang menenangkan. Ruh tahu jalan pulang karena selama hidup ia telah menjadikan kalimat itu sebagai arah dan tujuan. Namun sebaliknya, ruh yang lalai dari makna syahadat akan merasa asing saat ajal menjemput. Kalimat yang mungkin pernah ia ucapkan, tapi tidak dihidupkan, menjadi sunyi dalam benaknya. Ruh menjadi gelisah, tubuh menjadi berat, karena ia terikat dengan dunia yang tak ingin ditinggalkannya. Maka kalimat syahadat bukan jaminan bagi siapapun yang hanya memahaminya secara lisan. Ia harus dihidupkan, dirasakan, dijaga dengan cinta, dan ditanamkan dalam kalbu sepanjang hayat. Karena hanya ruh yang telah bersyahadat dalam makna terdalam yang akan mampu melewati gerbang kematian dengan tenang dan penuh cahaya. Di alam barzakh, syahadat menjadi cahaya yang melindungi ruh dari kesendirian. Para arif menyampaikan bahwa ruh-ruh yang hidup dalam zikir syahadat selama di dunia akan ditemani oleh kalimat itu dalam kuburnya. Bukan hanya sebagai lafaz, tapi sebagai bentuk nyata. Cahaya yang menenangkan, suara yang menina-bobokan dalam ketentraman, dan rasa yang mengingatkan kembali kepada kekasih sejati. Inilah makna ruhani dari sabda Nabi, bahwa syahadat adalah sebaik-baik ucapan, karena ia bukan hanya penyelamat di dunia, tetapi juga pelindung di alam peralihan menuju akhirat. Syahadat adalah cahaya yang tidak padam selama ia dinyalakan dengan cinta dan kesadaran. Bahkan ketika ruh dihisap, kalimat ini menjadi saksi bahwa hamba tersebut pernah mengenal Tuhan, mencintai Rasul, dan hidup dalam kesadaran tauhid. Maka para sufi senantiasa menjaga hidupnya agar selaras dengan dua kalimat ini. Mereka tidak hanya mengucapkannya, tapi berusaha agar seluruh hidupnya menjadi penjelmaan dari syahadat itu sendiri. Itulah sebabnya para kekasih Allah tampak ringan saat wafat. Bukan karena mereka bebas dari dosa, tetapi karena kalimat syahadat telah menjadi pelita yang menuntun pulang. Maka kini kita mulai memahami bahwa kalimat syahadat adalah kunci dari semua perjalanan ruh. Dari alam rahim, ke dunia, ke barzakh, hingga ke mahsyar. Ia adalah benih cahaya yang ditanam saat lahir dan diharapkan tumbuh menjadi pohon yang menaungi ruh sepanjang jalan pulangnya. Di bab berikutnya, kita akan menyelami bagaimana kalimat syahadat menjadi bekal dalam menghadapi hari kebangkitan saat seluruh jiwa dikumpulkan kembali dan hanya yang datang dengan kalbu yang bersyahadat yang akan dimuliakan. Syahadat sebagai penyelamat di hari kebangkitan. Hari kebangkitan, Yaumul Ba'ats, bukan sekadar momen ketika jasad dibangkitkan dari kubur. Ia adalah hari ketika seluruh rahasia manusia disingkap. Tak ada lagi tabir, tak ada lagi topeng. Semua yang tersembunyi dalam dada akan tampak, dan setiap langkah yang pernah diambil akan bersaksi.
Dalam momen penuh gentar itu, hanya ruh yang membawa cahaya syahadat yang akan dikenali dan diterima. Bukan karena lafaz yang dulu sering diucapkan, tetapi karena kalimat itu telah hidup dalam dirinya, mengalir dalam niat, akhlak, dan seluruh napas kehidupannya. Maka syahadat yang sejati akan memancar sebagai cahaya di wajah, tangan, dan kaki, menuntun hamba menuju arasnya. Pada hari itu manusia tidak membawa dunia, tidak membawa gelar, tidak membawa sanjungan. Yang dibawa adalah hati dan amalnya. Maka Allah berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salam." Pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali bagi siapa yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Dan salah satu tanda hati yang bersih adalah hati yang telah menyatu dengan syahadat. Bukan sekadar sebagai ilmu, tapi sebagai jalan hidup. Mereka yang hatinya telah menjadi tempat singgasana tauhid akan dikenali oleh para malaikat dan dipayungi oleh cahaya yang tak tertahankan oleh kegelapan mahsyar. Syahadat akan datang dalam bentuk amal yang hidup. Ia akan menjadi saksi yang membela pemiliknya. Bila selama hidup seseorang menjaga syahadatnya dengan kejujuran, maka syahadat akan berkata di hadapan Rabb-Nya, "Hamba ini telah hidup dalam kesaksian kepadamu, ya Allah, dan telah mencintai utusanmu dengan segenap jiwanya." Inilah yang dimaksud para wali saat mengatakan bahwa syahadat bukan hanya kalimat, tapi makhluk ruhani yang akan kembali kepada kita dalam bentuk cahaya yang bersaksi. Cahaya itu tidak bisa diciptakan secara tiba-tiba menjelang mati. Ia harus dipelihara sejak sekarang, dalam sujud, dalam tangis, dalam sabar, dan dalam cinta. Sebaliknya, banyak pula yang datang dengan mulut penuh lafaz syahadat, namun hatinya tidak pernah menyaksikan tauhid. Mereka menjadikan agama sebagai budaya, bukan perjalanan. Maka syahadat mereka kosong, tidak bercahaya, tidak bernyawa. Ia seperti tubuh tanpa ruh. Dan di hadapan timbangan keadilan, kalimat itu tak bisa berbicara, karena ia hanya tinggal kulit, tanpa isi. Inilah yang ditakuti para sufi sejati, bukan sekadar takut tidak bisa mengucapkan syahadat saat mati, tetapi takut bahwa syahadat mereka tidak diakui oleh langit, karena tidak dibuktikan dalam laku dan hakikat. Namun bagi ruh yang selama hidupnya menjaga kemurnian syahadat, dengan cinta, dengan zuhud, dengan istiqamah, maka hari kebangkitan menjadi awal kemenangan. Di saat manusia berlarian mencari pertolongan, ruh itu tenang. Di saat wajah-wajah tertunduk karena malu, wajahnya bercahaya karena nur syahadat. Ia akan dipanggil oleh Allah dari tengah kerumunan, seperti yang disampaikan Rasulullah dalam sabdanya. Barang siapa yang akhir perkataannya adalah La ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Namun makna ini lebih dalam daripada yang tampak. Karena untuk bisa mengucapkan itu di akhir hayat, syahadat itu harus menjadi nafas sepanjang hayat. Syahadat sejati akan menjadi paspor untuk melintasi jembatan syirat. Saat banyak yang terjatuh karena beratnya dosa, ruh yang telah disinari oleh syahadat akan melintas dengan ringan karena cahaya tauhid di dalamnya. Ia tidak membawa beban ego, tidak membawa rasa memiliki, tidak membawa klaim amal. Yang dibawa hanyalah penghambaan yang tulus dan kerinduan yang tak pernah padam kepada Zat yang Maha Esa. Maka di hadapan Allah, ia tidak berdalih, tidak membanggakan apapun, hanya berserah dengan satu bekal. Aku telah bersyahadat kepadamu, ya Rabb, dan aku mencintai Rasulmu. Di bab ini, kita mulai menyadari bahwa syahadat bukan hanya pembuka agama, tetapi juga penutup hidup yang menentukan. Ia adalah cahaya pertama yang menyentuh ruh ketika kita lahir, dan semoga ia pula yang terakhir menyala ketika kita kembali. Di bab berikutnya, bab terakhir, kita akan menyimpulkan seluruh perjalanan maknawi ini, bahwa syahadat adalah napas hidup seorang salik, dari awal kesadaran hingga puncak penyatuan dengan cahaya ilahi.